Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Lestari di channel YouTube Risa Mukibaspa. Apa kabar nih Mom pada hari ini? Semoga Mom semua selalu berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Atasi keluhan-keluhan yang terjadi pada saat kehamilan adalah salah satu yang harus dan wajib Mom ketahui. Agar Mom bisa menerapkan atau mempraktekkan dalam saat kehamilan apabila terjadi perubahan atau keluhan tersebut. Harapannya adalah agar proses kehamilan yang melewati Mom akan nikmati dengan indah, nyaman, enjoy, semangat dan penuh kebahagiaan. Bukan melainkan proses kehamilan dianggap sesuatu yang menyakitkan, menakutkan dan menimbulkan kekecewaan atau depresi pada Mom. Salah satu keluhan yang terjadi pada saat kehamilan adalah mual dan muntah yang dikenal dengan morning sickness. Morning sickness ini adalah perasaan mual dan muntah yang dialami oleh ibu pada trimester pertama, biasanya muncul pada usia kehamilan 4 minggu dan bisa meningkat sampai usia kehamilan 12 minggu. Tapi ada beberapa ibu yang malah ini terjadi di sepanjang kehamilan. Sesuai dengan namanya ya Mom, morning sickness ini terjadi pada pagi hari, tapi juga ada beberapa ibu yang malah mengalami pada waktu senja hari dan malah juga ada yang mengalami sepanjang hari. Nah, karena morning sickness ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga mengakibatkan terjadinya pengurangan pada asupan nutrisi pada ibu hamil. Nah, kalau seandainya ibu hamil kurang nutrisi, juga nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada janin di dalam kandungan. Ingat ya Mom, bahwa 1000 hari pertama kehidupan sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin untuk masa depan buah hati kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi buat Mom semua tentang cara bersahabat dengan morning sickness. Nah Mom, kira-kira apa? Silakan tetap terus tonton tayangan di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Dan bagi Mom yang belum subscribe, silakan subscribe. Karena dengan subscribe-nya Mom bisa mengakibatkan channel YouTube ini berkembang dan saya lebih semangat juga untuk memberikan informasi kesehatan lainnya. Nah, kira-kira gimana ya Mom caranya kita bersahabat dengan morning sickness? Yang pertama adalah berpikiran positif. Berpikiran positif merupakan cara berpikir kita untuk memfokuskan sesuatu pada sisi positif terhadap permasalahan yang kita alami. Salah satunya adalah morning sickness. Dengan tujuan sisi positif atau pikiran positif ini kita bawakan pada kehidupan nyata sehingga yang kita inginkan terjadi. Hal ini tidak mudah loh Mom, dan harus dipelajari sesuai dengan keterampilannya. Namun Mom harus bisa menerapkan dan harus bisa mempraktekkan agar proses kehamilan di saat morning sickness ini Mom tetap semangat, tetap enjoy, bahagia, dan Mom bisa menikmati proses ini dengan baik. Yang pertama adalah Mom harus selalu bersyukur, menyukuri keadaan yang terjadi, menyukuri bahwa Mom dikasih rezeki anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, Mom harus tetap tersenyum. Dengan tersenyum akan meningkat hormon baik di tubuh, yaitu hormon endorfin yang akan mempengaruhi sistem tubuh. Yang ketiga, Mom selalu mengungkapkan kata-kata yang baik,
kata-kata positif. Salah satunya, mom harus bisa memunculkan energi atau afirmasi positif bahwa mom tidak akan muntah hari ini, tidak akan mual hari ini, mom bisa menyantap makanan yang dihidangkan dengan baik. Yang keempat, mom harus hilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, mom, pengalaman saya pada saat ada ibu hamil dan mengalami mual dan muntah, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan, selalu mereka mengatakan, takut muntah bu, takut mual, dan takut ini terjadi lagi. Padahal itu adalah sisi negatif yang harus kita hilangkan dengan cara, oh hari ini saya makan dan saya tidak akan muntah, saya tidak akan mual, dan tidak akan mengalami hal-hal seperti kemarin. Karena dedek bayinya butuh juga nutrisi dan juga ibunya juga butuh nutrisi. Yang kelima adalah mom harus memberikan sugesti-sugesti positif, menyemangati diri bahwa saat ini ketika mom mengkonsumsi makanan, mom akan melihat bahwa dedek janinnya lagi tersenyum, lagi tumbuh dan berkembang, dan ini akan memunculkan semangat bagi mom untuk tetap mengkonsumsi makanan dan menikmati proses ini dengan baik. Yang kelima, mom harus bisa menerapkan sugesti positif bahwa proses ini akan segera berakhir. Proses ini adalah hal yang normal, proses ini adalah hal yang wajar, dan mom harus bisa melewatinya dengan indah. Nah, hal kedua yang harus kita lakukan untuk bersahabat dengan morning sickness ini adalah stres mom dikurangi. Apakah itu stres dari lingkungan, dari pekerjaan, dari dalam, atau dari luar diri mom sendiri. Gimana caranya Bu Bidan? Yang pertama adalah mom bisa meluangkan waktu untuk istirahat yang cukup, refreshing, melakukan hal-hal yang menyenangkan, hobi, mendengarkan musik, atau hal-hal positif lainnya yang bisa mengalihkan perhatian mom dari pikiran stres ini. Karena stres yang mom alami ini akan mengakibatkan munculnya hormon jahat, yaitu hormon kortisol, yang awalnya mom cuma mual muntahnya hal yang normal, hal yang fisiologis, tetapi karena stres ini bisa berakibat terjadinya hiperemesis gravidarum. Nah, ini lebih parah lagi mom. Jika ini terjadi, ini akan mempengaruhi kondisi kesehatan mom dan juga janin di dalam kandungan. Untuk yang ketiga, aktivitasnya tetap mom lakukan seperti hal-hal yang biasa sebelum mom hamil. Biasanya ibu hamil kalau udah mengalami morning sickness ini akan bermalas-malasan, mager istilahnya ya mom. Padahal kondisi ini akan memperburuk keadaan mual dan muntah mom, karena mom akan fokus dengan kondisi yang mom alami, dan ini sangat mempengaruhi kondisi mom. Untuk itu, tetap lakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat mom teralihkan perhatian. Apakah itu melakukan aktivitas seperti biasa, dengan catatan tidak akan mempengaruhi kondisi kehamilan. Bagi mom yang bekerja, tetap lakukan pekerjaan seperti biasa, melaksanakan pekerjaan rumah tangga, dan bisa juga melakukan hal-hal yang positif seperti mom melakukan olahraga ringan, prenatal yoga, atau senam yang bisa memunculkan energi dan semangat positif bagi mom. Hal yang keempat adalah mom harus bisa menghindari makanan atau minuman atau lingkungan yang bisa memicu terjadinya mual dan muntah. Kalau dari segi makanan, hindari makanan yang merangsang seperti dengan aroma yang kuat. Salah satunya adalah makanan dalam kondisi hangat. Makanan yang berlemak, berminyak, seperti itu gorengan, kemudian minuman bersoda, makanan yang mengandung gas, makanan yang berada atau
Memang makanan ini memicu mom sendiri untuk mual dan muntah. Ini bisa berbeda ya mom, antara mom yang satu dengan mom yang lain. Jadi mom sendiri yang memilih dan menjauhi makanan atau minuman ini yang tiba-tiba muncullah rasa mual dan muntah. Kemudian mom juga harus menghindari berada pada lingkungan atau bau yang apek atau menyengat. Hindari menggunakan pakaian yang ketat yang akan menekan abdomen atau pinggang mom, karena ini juga akan mempengaruhi sistem pencernaan dan muncullah mual dan muntah. Hindari saat mom setelah makan langsung untuk tidur, dan ini akan mempengaruhi juga kondisi mual dan muntah. 5 adalah bisa menggunakan aromaterapi. Ingat ya mom, pada saat kehamilan terjadi peningkatan hormon estrogen yang mana ini akan mempengaruhi sensitivitas penciuman. Yuk kita manfaatkan peningkatan hormon ini dengan cara yang positif. Mungkin mom bisa menggunakan aromaterapi extra lemon atau aromaterapi yang tidak memunculkan mual dan muntah bagi mom. Nah ini biasanya berbeda dari satu mom dengan mom yang lain. Keenam, ketika bangun dari tempat tidur, mom jangan langsung meninggalkan tempat tidur. Silakan untuk miring dulu beberapa menit, duduk beberapa menit, ambil napas dalam, sedalam mungkin, lakukan beberapa kali, kemudian mom minta kepada Tuhan, hari ini adalah hari yang indah, hari yang positif. Hari ini tidak akan terjadi mual dan muntah. Dan bisa juga ketika mom sebelum bangkit dari tempat tidur, mom meminta keluarga untuk menyediakan teh hangat untuk mom konsumsi, atau bisa mengkonsumsi makanan ringan atau cemilan seperti kue kering. Selanjutnya, mom bisa menghilangkan morning sickness ini dengan cara akupresur, yaitu penekanan pada titik perikardium 6. Caranya adalah bisa mom lakukan pada saat duduk atau dalam keadaan berbaring dengan santai. Titiknya adalah pada pergelangan tangan, yaitu mom buka tangan mom dibuka, kemudian tentukan titiknya dengan cara 3 jari dari pergelangan tangan. Ini nih mom, ini adalah pada jari manis saya adalah titiknya pada pertengahan. Lakukan penekanan ini dengan menggunakan ibu jari. Tangan yang lain, tangan yang satu lagi, yaitu meletakkan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis tepat di bawah pergelangan tangan atau di bawah titik penekanan pada titik perikardium 6 tersebut. Lakukan penekanan ini sebanyak 33 kali. Nah, bagi mom yang beragama Islam bisa dengan cara berzikir, atau bagi yang non-muslim bisa dengan berdoa di dalam hati, semoga mual dan muntah yang mom alami hilang dan berkurang. Lakukan 33 kali penekanan, kemudian mom istirahat dan lakukan lagi sampai mom merasakan sedikit nyaman. Dan ini bisa mom lakukan kapan saja mom suka. Selanjutnya adalah mom harus bisa menerapkan makan sedikit tapi sering, yaitu mengkonsumsi makanan yang karbohidrat, protein, mengandung vitamin-vitamin, juga mengkonsumsi minuman yang mengandung mineral atau jus, tapi dengan catatan bukan minuman dalam keadaan kondisi instan. Nah, itu kira-kira mom cara bersahabat dengan morning sickness. Semoga cara ini bisa mom terapkan dan mual dan muntah bisa terkurangi atau hilang. Dan yang pasti bahwa morning sickness adalah hal yang fisiologis dan normal, dan kita tidak boleh terlalu fokus dengan kondisi ini dan terlalu bermalas-malasan atau menganggap ini adalah hal yang menyakitkan sehingga terjadi stres, dan inilah yang akan memperberat terjadinya morning sickness.
Intinya pada saat morning sickness, mom tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang dibutuhkan meskipun itu sedikit tapi sering. Walaupun nanti mom merasakan adanya mual, makanannya dihentikan dulu, dan istirahat dulu, dan jangan bayang-bayangkan ketika makan mom akan mual dan muntah. Terima kasih. Jika ada komen, silakan untuk komen dan silakan subscribe yang belum. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.